Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Endra Kartika selaku dosen pengampu dari kelas F4 Ekonomi Kelembagaan memberikan kesempatan kami untuk membawakan paradigma ekonomi kelembagaan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Amanda Tahira Syawal Basri dengan NIM akhir 182 dan Nilu Hayan Sundaryati dengan NIM akhir 206. Berikut ini merupakan subtopik dalam pembahasan video. Yang pertama, perilaku teknologis dan ideologis, kemudian yang kedua, realitas dan evolusi, ketiga, metode kualitatif, partikularitas dan subjektivitas, kemudian non-prediktif, nilai guna dan liabilitas data. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku teknologis dan ideologis. Terdapat 4 cakupan dalam analisis ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu alokasi sumber daya, lalu yang kedua ada tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga. Lalu yang ketiga ada distribusi pendapatan, dan yang keempat ada struktur kekuasaan. Pendekatan klasik atau neoklasik lebih banyak memakai 3 instrumen. Yang pertama untuk menguliti setiap persoalan ekonomi, tetapi pada pendekatan kelembagaan mereka lebih menekankan kepada cakupan yang terakhir, yaitu untuk menganalisis fenomena ekonomi, di mana ahli kelembagaan mempunyai kepedulian terhadap evolusi struktur kekuasaan, aturan main proses penciptaan dan penyelesaian konflik di mana aktivitas ekonomi itu terjadi. Menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal sebagai subjek dari perubahan dramatis yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Pada pengertiannya, kelembagaan merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat, di mana interaksi yang dimaksudnya itu mengenai dengan kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial. Kemudian, ide inti dari paham kelembagaan adalah mengenai kelembagaan, kebiasaan aturan, dan perkembangannya. Ekonomi kelembagaan bersifat evolusioner, kolektif, interdisipliner, dan non-prediktif, di mana ahli ekonomi kelembagaan berfokus pada konflik dibandingkan keharmonisan. Kemudian, ahli kelembagaan berusaha untuk membuat model-model dengan menjelaskan perilaku manusia dengan menempatkan secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Sedangkan ahli neoklasik berusaha untuk menyusun model prediktif dengan menjelaskan perilaku manusia dengan menyatakan secara cermat dari asumsi-asumsi dan menarik kesimpulan implikasi prediksi dari asumsi tersebut. Kemudian, ahli kelembagaan berusaha untuk membuat model pola, sedangkan ahli neoklasik berusaha untuk membuat pola prediktif, di mana perbedaannya yaitu ahli kelembagaan berusaha untuk membuat model-model dengan menjelaskan perilaku manusia dengan menempatkannya secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Sedangkan ahli neoklasik berusaha untuk menyusun model prediktif dengan menjelaskan perilaku manusia dengan menyatakan secara cermat dari asumsi-asumsi dan menarik kesimpulan implikasi dari prediksi asumsi tersebut. Selanjutnya, yaitu dalam ekonomi kelembagaan terdapat aliran Veblen, di mana aliran Veblen merupakan titik awal untuk menerangkan kontribusi teoritis dengan aliran kelembagaan. Pusat kepentingan dari kelembagaan adalah kepada eksistensinya dari penyimpangan kekuasaan dan hak khusus daripada anggapan tentang perilaku individu yang otonomistik. Oleh karena itu, Veblen membedakan antara 2 jenis pola perilaku dan bentuk-bentuk pikiran dan teknologis yang ada dalam tingkat kebudayaan. 2 pembeda tersebut yaitu pikiran dan tindakan teknologis dan perilaku kelembagaan dan seremonial, di mana pikiran dan tindakan teknologis meliputi penjelasan sebab dan akibat, sedangkan perilaku kelembagaan dan seremonial meliputi pertimbangan-pertimbangan peringkat dan status, di mana perilaku ini bersifat instrumental.
Perbedaan antara teknologis dan kelembagaan adalah antara kecenderungan kreatif seseorang pada satu sisi dan pada sisi lain yang condong ganas dan eksploitatif pada diri individu, di mana aspek ini menjadi salah satu bagian yang hendak dikampanyekan dalam paradigma kelembagaan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai perilaku dan individu dalam kelembagaan. Pada analis kelembagaan diminta untuk berhati-hati dalam perumusan perilaku, di mana perilaku di sini merupakan perspektif yang simplitif yang dianggap hanya sebagai respon atas kebijakan atau stimulus yang menghampiri individu atau kelompok. Dalam perspektif yang lebih kompleks, perilaku bisa dianalisis sebagai respon individu atau kelompok berbasis struktur sosial politik yang mengitari individu tersebut atas stimulasi yang datang dari luar. Menurut Dagger, ahli aliran perilaku atau behaviorism mendasarkan pada akar tindakan manusia di dalam struktur kelembagaan dibandingkan keinginan individual yang banyak dianggap tidak asli atau tidak bisa dipercaya karena sifatnya yang subjektif dan introspektif. Ahli kelembagaan memandang individu secara terbatas dan mengarah pada transaksi hukum dan kesepakatan, di mana mereka tidak bisa memandang disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan pilihan yang bersifat mekanis, yaitu terdapat pemapanan terhadap hak-hak kepemilikan akan memberikan hak penggunaan dan kekuasaan di dalam proses pertukaran yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan proses industrialisasi dan transaksi-transaksi di antara kelompok yang berkompetensi. Oleh karena itu, pada titik ini menimbulkan kompleksitas hierarki hubungan antara individu di dalam masyarakat, di mana pada akhirnya konflik kepentingan yang terjadi akibat kelangkaan harus dinegosiasikan oleh individu-individu yang berusaha untuk mencapai tujuan. Individu akan menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki untuk dapat mencapai tujuannya yang dalam beberapa hal yang dipengaruhi oleh harapan tentang masa depan. Dalam hal ini, hasil tawar-menawar atau kompromi dapat seringkali sebagai hal yang kurang tepat dan tidak pasti dan masih bersifat sementara. Oleh karena itu, ahli kelembagaan pasar tidak dilihat sebagai mekanisme yang netral untuk melakukan alokasi yang efisien dan kesederajatan distribusi, tetapi ahli kelembagaan melihat pasar sebagai mekanisme yang bias dari banyak hal. Sebab ini, pasar dianggap juga sebagai refleksi dan eksistensi kekuasaan, sehingga pasar tidak hanya mengontrol, tetapi juga dikontrol. Bahasan yang kedua yaitu mengenai realitas dan evolusi. Ekonomi kelembagaan, ekonomi politik radikal, dan Marxisme termasuk dalam kategori ekonomi konvensional, di mana subjek dan metode juga berkaitan dengan data. Robert Hilborner menyatakan bahwa bentuk data ekonomi tertentu adalah tidak stabil. Dia mengklasifikasikan data ekonomi ke dalam dua kategori yang berbeda. Yang pertama, data berhubungan dengan the physical nature of the production process. Sedangkan yang kedua, data berhubungan dengan the behavior response to economic stimuli. Hilbert kemudian menyatakan bahwa meskipun data perilaku cenderung menunjukkan tingkat stabilitas jangka panjang yang tinggi, teknis seperti fungsi produksi jangka panjang adalah sangat tidak stabil dan tidak mungkin untuk memprediksi dengan tingkat keakuratan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan data ekonomi tersebut yang membuat generalisasi menjadi sangat problematis dan membatasi kemampuan ahli ekonomi untuk memprediksi dengan baik. Oleh karena itu, prediksi dalam pendekatan ekonomi kelembagaan menempati prioritas buntut karena yang dipentingkan dalam kemampuannya hanya menangkap dinamika realitas sosial dan objek yang dikaji. Di pihak lain, menurut Wilbur dan Harrison, pada sebagian besar, tingkat analisis ekonomi kelembagaan dapat ditandai dengan adanya cara pandang holistik, sistematis, dan evolusioner. Dapat dijelaskan bahwa aliran kelembagaan bersifat holistik karena memfokuskan pada pola hubungan
di antara bagian-bagian keseluruhan. Hal ini juga merupakan tindakan yang evolusioner karena perubahan-perubahan di dalam pola hubungan yang dilihat sebagai esensi dari realitas sosial. Selain itu, aliran kelembagaan juga bersifat holistik atau menyeluruh karena memfokuskan pada pola hubungan di antara bagian-bagian keseluruhan proses sosial ekonomi bergerak dengan arah yang pasti dan tujuan itu perlu ditetapkan. Oleh karena itu, proses sosial ekonomi bergerak dengan arah yang pasti dan tujuan yang perlu ditetapkan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai perkembangan pemikiran ahli kelembagaan. Pada level motivasi, ekonomi kelembagaan telah mengenal pentingnya perilaku manusia non-rasional dalam pembuatan keputusan ekonomi. Keluhan mengenai model-model formal dianggap tidak dapat menangani tentang variabilitas, spesifik kelembagaan, dan non-generalisasi. Perilaku ini dianggap menjadikan pandangan baru yang meyakini bahwa individu atau kelompok bergerak tidak hanya dengan motif tunggal laba. Rutherford menyatakan bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh dua faktor, yakni mengenai rasional dan norma. Dalam pendekatan NIE, aturan-aturan yang dibuat diharap bisa memandu individu untuk bergerak dan bertindak secara rasional. Dalam istilah Elster, pencapaian tersebut dalam banyak hal merupakan hasil kompromi di antara dua hal, yakni kadang-kadang tindakan rasional menghalangi norma sosial dan seringkali norma sosial merintangi keputusan rasional. Miranda menunjukkan dimensi dan kompleksitas yang benar mengenai tentang misalnya masalah kemiskinan, keterbelakangan dalam hubungan dengan kelembagaan. Ahli kelembagaan telah menggunakan konsep yang menyeluruh untuk mempertimbangkan kekuasaan konflik, distribusi, hubungan sosial, kelembagaan, dan proses pasar dan yang lain daripada model-model formal. Oleh karena itu, keterbatasan menyangkut dengan pendekatan holism ini. Pada permasalahan mengenai kekuasaan politik, distribusi, hubungan sosial, kelembagaan, dan proses non-pasar, terdapat hambatan pada pendekatan holisme. Oleh itu, ahli kelembagaan menggunakan teori holistik harus menyediakan ruang bahwa teori ini bersifat sementara. Analisis komparatif sangat populer yang dipakai dalam ekonomi kelembagaan. Bahkan kerap dikatakan bahwa ekonomi kelembagaan substansinya adalah ekonomi perbandingan atau komparatif. Tetapi analisis atau metodologi komparatif ini mendapat kritik yang cukup penting. Baik, selanjutnya submateri ketiga yaitu metode kualitatif partikularitas dan juga subjektivitas. Bisa kita lihat pada layar bahwa dalam memahami individu atau masyarakat itu bukan sekedar soal subjek, tetapi juga metode. Di dalam metode itulah yang kemudian akan mengantar setiap ekonomi kepada sebuah kebenaran. Kata kebenaran ini yang akan diuji dalam dua pendekatan penelitian ilmu sosial, yaitu metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Konstruksi penelitian kuantitatif berdiri atas 3 premis, yaitu general, objektif, dan terukur. Melalui keyakinan tersebut, pendekatan kuantitatif percaya bahwa fenomena sosial itu berlaku secara universal, baik peneliti maupun objek penelitian tidak dibebani oleh nilai-nilai. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penelitian kuantitatif telah membuktikan bahwa generalisasi, objektifikasi, dan juga keterukuran telah banyak membantu untuk memahami fenomena atau ilmu sosial yang rumit. Namun, pandangan lain juga berbicara dengan lantang bahwa fenomena sosial harus dimengerti sebaliknya, yaitu partikular, subjektif, dan juga non-prediktif. Premis-premis inilah yang menjadi dasar dari konstruksi penelitian kualitatif yang sekaligus menjadi metode analisis ekonomi kelembagaan. Secara tradisional, sering kita bedakan menurut pendekatan epistemologinya. Jika metode kualitatif bersandar pada pendekatan interpretif, maka metode kuantitatif bertopang pada pendekatan positifik. Apabila pendekatan interpretif sebagai metode
penelitian kualitatif dikaitkan dengan perilaku penelitian, maka fokusnya adalah subjektivitas. Kemudian, jika pendekatan interpretif dihubungkan dengan yang diteliti, maka fokusnya adalah masalah partikularitas. Partikularitas di sini bisa dimaknai sebagai heterogenitas karakteristikas sosial dalam masyarakat. Artinya, setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu. Lantas apa hubungan antara partikularitas dengan kapasitas penjelas? Seperti yang sudah disebutkan di buka bahwa penelitian kualitatif selalu berupaya memberikan penjelasan atas temuan yang diberikan, tanpa berpretensi meramalkan kejadian di masa depan. Sementara, penjelasan dalam penelitian kualitatif selalu bersinggungan dengan latar sosial tertentu atau partikular dan tidak berlaku untuk segala latar belakang sosial atau universal. Lewat premis partikular itu, sebetulnya penelitian kualitatif langsung berbicara terhadap dua hal, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa fenomena sosial tidaklah tunggal. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif secara rendah hati telah memproklamasikan keterbatasannya. Tentu saja keterbatasan yang dihubungkan itu berpotensi memunculkan tuduhan bahwa penelitian kualitatif memiliki kelemahan dibandingkan penelitian kuantitatif. Namun tentu realitasnya tidaklah seperti itu, karena pada dasarnya setiap pendekatan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif masing-masing mempunyai kelemahan dan juga kelebihan, yakni diakibatkan oleh perbedaan metode maupun orientasi yang diinginkan. Baik, selanjutnya, pada akhirnya setiap penelitian itu harus berurusan dengan representasi, yakni pilihan dan jumlah sampel yang dipakai. Setiap penelitian kualitatif bisa langsung menunjuk satu daerah, komunitas, kelompok, keluarga, bahkan individu sebagai sampel penelitian. Satu individu tersebut langsung merepresentasikan diri tanpa harus memiliki pretensi untuk mewakili individu yang lain. Prosedur ini bisa terjadi karena penelitian kualitatif tidak berorientasi yang memiliki daya prediksi, melainkan memfokuskan kepada menggambarkan yang berujung kepada penjelasan. Dengan kata lain, jumlah sampel yang diambil diandaikan bisa mewakili keseluruhan populasi, dan dengan modal itulah sebuah generalisasi bisa diambil dan juga diprediksi dapat dilakukan. Selanjutnya, pada tradisi akademik, nilai keilmiahan bisa diukur dengan pendekatan nomotetik, yaitu hukum objektif dan universal, dan pendekatan idiosinkratik yang tidak ada kebenaran tunggal. Jika dua pendekatan tersebut diterjemahkan ke dalam dua metode penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka pendekatan nomotetik berpilih terhadap penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan idiosinkratik bersenyawa dengan penelitian kualitatif. Idiosinkratik dan kualitatif tersebut bersenyawa dalam sebuah premis yang bernama subjektivitas. Subjektivitas adalah hal yang melekat dalam penelitian kualitatif yang tidak harus dianggap sebagai kelemahan atas pertimbangan ketidakmungkinan bagi peneliti dalam mengambil jarak dengan latar belakang sosial dan juga ideologis yang disandangnya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat, non-prediktif, nilai guna dan viabilitas data. Membedakan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif berdasarkan karakter universal, partikular, dan objektif subjektif memang agak rumit. Namun, membandingkan berdasarkan sifat prediktif atau non-prediktifnya mungkin akan menjadi lebih gampang. Peneliti kuantitatif biasanya berujung kepada peramalan tentang kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi akibat adanya pemantik yang diberikan. Misalnya, peneliti bisa memperkirakan berapa jumlah orang miskin yang akan berkurang apabila subsidi pendidikan dan juga kesehatan diberikan kepada masyarakat. Apa tingkat inflasi yang akan terjadi bila bank sentral meningkatkan bunga deposito atau kredit. Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak tertarik menyodorkan daya ramal tersebut, tetapi justru berkonsentrasi untuk menyajikan karakter sebuah masalah atau fenomena. Sebagai contoh, peneliti lebih tertarik untuk meminta pendapat kaum miskin tentang relevansi subsidi untuk peningkat kesejahteraan mereka. Dengan modal ini, peneliti lebih tergerak untuk memberikan informasi ketimbang menyediakan prediksi. Sekian dekade lampau oleh Abraham Kaplan
membuat pernyataan yang kemudian menjadi sangat terkenal, yakni if you can measure it, then it. Pernyataan itu mungkin oleh sebagian orang akan diterjemahkan sebagai upaya perlawanan terhadap pendekatan kuantitatif yang percaya bahwa sesuatu bisa disebut sebagai penemuan apabila bisa diukur. Tetapi pernyataan itu juga bisa diterjemahkan secara lebih moderat bahwa pengukuran bukan merupakan isu sentral dari sebuah penelitian. Justru dalam tradisi penelitian kualitatif, isu utamanya yaitu apa, bagaimana, kapan, di mana atas suatu fenomena. Jadi berbicara tentang esensi dan juga lingkungan. Dengan karakter tersebut bisa kita pahami apabila fokus dari metode kualitatif bukan untuk meramal sesuatu, tetapi menjelaskan secara utuh proses di balik fenomena tersebut. Sementara itu, konsentrasi metode penelitian kuantitatif memang untuk memprediksi dengan dasar hitungan untuk pengukuran yang telah dilakukan. Lalu kita bertanya, mengapa penelitian kualitatif tidak berminat untuk meramalkan kejadian di masa depan? Padahal tanpa daya ramal tersebut, sebuah penelitian tidak ada gunanya. Nah, kita menjawab secara substantif. Ada dua level keterangan yang menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pada tingkat filosofis fata, sebuah penelitian sosial tidak harus tahu tentang kejadian masa depan. Kemudian yang kedua, pada tataran pragmatis, nilai guna sebuah penelitian bukan terletak pada kemampuannya untuk memprediksi, melainkan kesanggupannya untuk menyodorkan pemahaman-pemahaman baru melalui analisis yang mendalam atau ilmiah. Dalam jawaban yang pertama, yaitu cara pandangnya dalam pengerjaan penelitian dimaksudkan cuma untuk memahami perilaku sosial yang tengah terjadi. Jika karakter sosial sudah ditemukan atau dimengerti, maka tugas penelitian sosial sebenarnya sudah usai. Pada titik inilah fungsi penelitian kualitatif itu terkuat, yakni menyediakan ruang bagi peneliti untuk melakukan refleksi sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Nah, berikutnya adalah di luar argumentasi tersebut, sifat penelitian kualitatif yang fokus kepada penjelasan harus dipahami sebagai konsekuensi atas pilihan metode subjektif untuk mengenali fakta. Persoalannya, menurut kaum subjektivis, manusia tidak dapat sebetulnya memisahkan diri dari apa yang diketahuinya. Dengan dasar metode subjektif, sebuah pengukuran menjadi mustahil untuk dilakukan, sebab di dalam pengukuran implisit terdapat objektivitas, atau setidaknya di dalam pengukuran terdapat sebuah kestabilan. Dengan asumsi stabilitas itulah sebuah peramalan dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, sifat non-prediktif ini dengan sendirinya menjadi ukuran sampai sejauh mana penelitian kualitatif sanggup untuk memfungsikan dirinya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah memperhatikan. Kami akhiri dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.